Sazar Krisatya, sehari-hari di Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSAS, dan isu yang saya dalami di CSAS adalah isu yang berada di irisan antara teknologi dan politik domestik. Jadi dalam kesempatan kali ini mungkin saya akan banyak berkomentar mengenai aspek teknologi informasi yang muncul dalam debat semalam. Tentu letak dari isu teknologi informasi dalam debat semalam di tengah lautan isu-isu yang lain seperti kebudayaan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, itu kan sebetulnya payung besar atau benang merah yang dicoba untuk dicapai itu kan kesejahteraan dan inklusi sosial, begitu ya. Jadi letak teknologi informasi di situ semestinya itu diharapkan para pasangan calon atau para calon presiden itu bisa mengemukakan solusi teknologi seperti apa yang bisa digunakan untuk mencapai kesejahteraan dan inklusi sosial melalui misalnya sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan seterusnya. Sebelum saya menyampaikan 3 poin utama tentang topik digital yang muncul, ada 3 poin utama, yaitu diskusi tentang kedaulatan digital yang itu dibahas kemarin, keabsahan dan harmonisasi data, dan juga kesenjangan digital. Mungkin saya ingin berkomentar sedikit begitu ya tentang format debat kemarin. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman media ingin terhubung atau untuk keperluan penulisan ingin terhubung bisa mengakses WiFi dari CSIS, dan juga nanti setelah media briefing ini akan ada snack juga di belakang. Jadi untuk siang ini kita dapat makan gratis dan internet gratis. Tapi anyway, poin pertama sebelum masuk ke debat ya, catatan terhadap format debat. Masuk akal kalau debat kemarin itu bisa terbilang minim perdebatan tapi juga minim gimmick ya gitu. Karena memang topiknya itu banyak. Nah, kritik saya terhadap pemilihan pertanyaan, pertanyaan yang pada akhirnya diundi dan muncul itu bukannya membantu untuk menciptakan payung besar atau benang merah dari semua topik itu, tapi malah semakin membuat isu-isu tersebut menjadi isu-isu yang semakin sektoral gitu, atau isu-isu yang semakin teknis, sehingga penonton atau calon pemilih itu kesulitan untuk melihat visi besar dari calon terhadap program-program yang bisa berdampak langsung terhadap inklusi sosial itu seperti apa sih? Apakah ada konsistensi? Apakah ada kesepahaman antara program atau ide besar di bidang pendidikan, kesehatan, tapi kemudian kita diperhadapkan kepada contoh-contoh kasus perlindungan tenaga kerja asing misalnya, atau kemudian UKT, atau perlu tidaknya membangun pabrik ponsel di Indonesia begitu ya, sehingga isu yang memang di debat kelima ini tidak seperti debat-debat sebelumnya, isu yang memang pada awalnya diverge gitu ya, menyebar, dia akan pada akhirnya dia semakin tersebar lagi, sehingga yang saya usulkan untuk debat selanjutnya, entah itu di periode, entah itu di putaran kedua atau di tahun 2029 nanti, adalah sebetulnya mencampurkan komponen impromptu dan persiapan begitu. Jadi tidak perlulah undi-undian seperti itu, kita formulasikan satu pertanyaan untuk masing-masing segmen yang bisa menangkap ide besar pasangan calon dan kemudian di disclose atau kemudian diberikan kepada pasangan calon sebelum pelaksanaan debat, sehingga kemudian diskusinya bisa berjalan secara lebih detail. Nah, kalau misalnya perlu sesi yang spontan, itu kemudian dia bisa terjadi di sesi tanya jawab setelahnya begitu. Terkait letak isu teknologi informasi dalam debat kemarin begitu ya, sebetulnya kan ada banyak kesempatan dari bagi pasangan calon untuk menunjukkan bagaimana teknologi informasi itu dapat membantu meningkatkan pendidikan melalui e-learning misalnya, atau meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Satu Sehat yang sudah diinisiasi oleh DTO Kemenkes misalnya, sehingga saya melihat ada semacam missed opportunity begitu, karena format debatnya itu sudah didesain seperti itu. Meskipun bisa dipahami juga bahwa debatnya tidak
tidak menjadi diskusi kebijakan, melainkan kemudian saling serang, puji, kerjasama, minim perdebatan mengenai detail dari visi misi capres itu sendiri, kita memahami lah perhitungan elektoral yang menyebabkan debatnya bukan mendiskusikan kebijakan, namun lebih ke mengucapkan kata-kata yang ingin didengar oleh calon pemilih dan menyapa sebanyak-banyaknya kelompok masyarakat. Gitu. Nah, tiga topik teknologi informasi yang muncul di debat kemarin. Yang pertama adalah tentang kedaulatan digital. Topik ini muncul melalui isu apakah kita perlu atau tidak mendirikan pabrik ponsel dengan investasi yang sebetulnya relatif kecil di Indonesia. Nanti mungkin rekan saya ini bisa bercerita lebih jauh mengenai TKDN gitu ya. Tapi kritik saya terbesar terhadap jawaban para capres tersebut adalah kedaulatan digital itu dimengerti hanya sebatas kontrol. Oh, kontrol terhadap critical infrastruktur, kontrol terhadap datanya kemudian disimpan ke dalam pusat data nasional begitu. Nah, tapi yang itu oke-oke saja, boleh. Itu kalau mau mengartikan kedaulatan digital seperti itu, ya silakan saja gitu. Dan itu pun juga tercermin di visi Indonesia Digital 2045 yang baru minggu lalu kalau nggak salah dikeluarkan oleh Kominfo gitu, bahwa kita harus menjaga data kita, menjaga infrastruktur kita, mengontrol sebanyak-banyaknya komponen dan produksi di dalam negeri. Oke, tapi kemudian kita tidak boleh melupakan bahwa perkembangan teknologi informasi itu tidak terisolir, dia berada di dalam ekosistem pengembangan teknologi global. Sehingga kalau bahasa teman-teman ekonomi mungkin keunggulan komparatif apa gitu yang bisa kita tawarkan dalam ekosistem teknologi global. Bagaimana kita bisa berdiri sama rata di hadapan triopoli teknologi dunia. Amerika Serikat sudah mendominasi komponen software dari teknologi informasi. Platform-platform teknologi yang besar, Apple, Meta, Microsoft, kemudian banyak dipakai dan menjadi platform sehari-hari, pilihan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Sehingga aspek software atau piranti lunak dari teknologi informasi itu sudah didominasi oleh perusahaan dari Amerika Serikat. Cina menguasai infrastruktur dan hardware. Infrastruktur 4G dan 5G kita banyak didominasi oleh perusahaan Cina. Demikian pula undersea cable misalnya, satellite system, data center juga banyak bekerja sama dengan Cina begitu, sehingga hardware atau piranti lunak itu sudah didominasi oleh Cina. Uni Eropa atau Eropa sudah mendominasi regulasi. Kalau bahasa akademisnya ada yang dinamakan Brussels Effect begitu ya, dari Eno Bradford itu ya, bagaimana kekuatan regulasi Uni Eropa kemudian mengharuskan negara-negara lain atau mengharuskan perusahaan teknologi untuk comply ke standar yang lebih tinggi, yaitu standar Uni Eropa.